Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan kita akan melanjutkan. Kita sudah sampai kufur perkataan. Yaitu kita sudah sampai perkataan musannif wa kadzalika yakfuru. Begitu juga kufur man yaqulu, orang yang mengatakan ana rabbu man amila kadza. Nah, kata dia, saya ini Tuhan dari orang yang, kata dia, pemilik Tuhan dari, kata dia, Tuhan dari orang yang bekerja ini, yang melakukan ini. Dia ini kufur. Kenapa? Karena menjadikan dia ini Tuhan untuk hamba. Nah, jadi kalau seseorang mengaku dia ini bahwasanya Tuhan dari orang yang merdeka, maka dia ini kufur. Karena maknanya itu ketika dia mengatakan ini, maknanya adalah dia itu yang menciptakannya, yang memilikinya. Itu kan? Berbeda kalau dia mengatakan kepada orang hamba sahaya, ya. Dia mengatakan ana rabbu haula'il abid. Hamba sahaya ini kan dimiliki kalau hamba sahaya. Maka kalau orang mengatakan rabbu al-abid, abid itu hamba saya, ini masih ada makna yang membuat dia tidak kufur. Kenapa? Karena hamba sahaya itu dimiliki. Karena ketika dia mengatakan kepada hamba sahaya, ana rabbu al-abid, haula'il abid, yaitu hamba sahaya, itu artinya adalah yang memiliki hamba sahaya. Karena hamba sahaya itu bisa dimiliki, ya begitu dalam bahasa Arab. Tapi kalau dia mengatakan kepada orang merdeka seperti itu, Rabbu, maka dia kufur. Seperti dia mengatakan ana Rabbut tujar. Saya ulangi. Kalau kepada sesuatu yang tidak bisa dimiliki kayak orang merdeka, dia mengatakannya, maka dia kufur. Karena itu artinya menjadi dia menganggap dirinya yang menciptakan dia, gitu. Sedangkan kalau misalkan dia mengatakan
sesuatu yang bisa dimiliki, kayak hamba sahaya, ana robbu haula'il abid, ini kan bisa dimiliki. Atau misalkan hewan misalkan, ini kan bisa dimiliki. Nah, karena di dalam bahasa kalimat rob ini bahasa Arab ya, rob itu artinya adalah, kalau disandarkan seperti ini, orang mengatakan ana robbu haula'il abid, itu artinya adalah memiliki. Atau misalkan rumah, dia mengatakan ana robbu hadzal bait, yang di rumah yang dia miliki. Maka ini tidak kufur kalau seperti itu. Nah, seperti itu. Wa kadzalika yakfur. Nah, tapi kalau yang tadi kan kufur. Kenapa? Karena ada orang merdeka, dia sebut ana robbu man amila kadza, orang yang melakukan ini, dan itu adalah orang yang merdeka. Berarti dia seolah-olah menganggap dirinya itu pencipta. Nah, begitu. Dia menganggap dari perkataan ini dia pencipta mereka, maka itu kufur. Itu kembali ke tadi pemahaman dia. Nah, wa kadzalika yakfuru, begitu juga kufur man yaqulu, orang yang mengatakan wal iyadzu billah khawat rabbi, naudzubillah, orang mengatakan khawat rabbi. Khawat itu kan bahasa amiyah, artinya itu menjadikannya gila, artinya dia mencela Allah, artinya dia mencela Allah, begitu. Nah, artinya menjadi gila, nah, begitu artinya, seperti itu. Khawat itu di dalam bahasa amiyah. Nah, atau menyebabkan gila, begitu. Artinya ini jelas kufur orang seperti ini. Nah, au qala lil kafir, atau dia mengatakan kepada orang kafir, Allahu yukrimuka, dia mengatakan Allah yukrimuka, because di an yuhibbahullahu kafar, dengan niat, dengan maksud Allah mencintai orang kafir ini. Nah, ini kufur. Jadi orang mengatakan kepada orang kafir Allahu yukrimuka, maksudnya apa? Maksud dia itu Allah mencintaimu. Nah, ini kufur. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu tidak mencintai orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin, ya kan? Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kalau mereka tidak mau beriman, kalau mereka tidak mau beriman dengan Allah dan Rasul, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mencintai orang-orang kafir. Nah, maka mereka ini yang tidak mau beriman, mereka kufur, dan Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Nah, Allah tidak mencintai mereka karena mereka kufur. Nah, sedangkan kalau orang mengatakan akramakallah kepada orang kafir, dia tidak menginginkan dengan perkataan ini bahwasanya Allah mencintainya, atau tidak menginginkan bahwasanya dia ini diridhoi oleh Allah. Akan tetapi maksud dia akramakallah kepada orang kafir itu maksudnya adalah mendoakannya agar orang ini rezekinya ini luas. Ya, ini gak kufur. Kalau seperti ini gak kufur. Karena kalimat takrim, akroma, ini bisa artinya adalah seperti ini, bisa. Bagaimana dia, yang dia maksud di dalam perkataan dia ini bagaimana? Nah,
Jadi di dalam bahasa Arab kita bisa mengatakan fulan akramahullah. Artinya apa? Fulan akramahullah bimalin katsir. Allah meluaskan rezekinya. Ini bisa dengan kata apa? Akroma. Bisa. Nah, kalau maknanya ini yang dia maksud, ya dia tidak kufur ketika mengatakannya kepada orang kafir. Tetapi kalau dia mengatakannya dengan maksud bahwasanya orang kafir Allah itu mencintainya, maka ini kufur. Karena Allah tidak mencintai orang kafir, tidak meridhoi orang kafir. Nah, seperti itu. Seperti itu. Nah, wa kadzalikal qaulu lil kafiril hayy. Begitu juga perkataan untuk orang kafir yang masih hidup. Allahu kata dia, Allahu yaghfiru laka. Nah, orang kafir yang masih hidup dia katakan Allahu yaghfiru laka. In qasada anna Allah ta'ala yaghfiru lahu dzunubahu wa huwa ala kufrihi ilal maut. Dia ini kufur ketika dia menginginkan dengan perkataannya Allah yaghfiru laka ini bahwasanya Allah itu kata dia menurut dia Allah mengampuninya padahal dia kondisinya kufur sampai mati. Nah, ini kufur orang yang meyakini seperti ini. Kenapa? Karena ini mendustakan ayat. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa orang yang mensyirikkan Allah dan mengampuni dosa selainnya. Nah, dia mengatakan kepada orang kafir, Allah mengampunimu dalam artian maksud dia Allah mengampunimu padahal kamu kufur sampai kamu mati. Nah, kondisi dia kufur sampai mati, kata dia Allah tetap mengampunimu. Ini orang ini kufur seperti itu. Nah, sedangkan kalau perkataan Nabi Ibrahim sa'astaghfirulaka rabbi kepada orang kafir, itu artinya Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk mengampuni orang kafir ini dengan dimasukkan orang kafir ini ke Islam, begitu. Artinya apa? Meminta kepada Allah untuk memberikan dia hidayah agar masuk ke agama Islam. Itu maksudnya. Bukan maksudnya adalah meminta agar diampuni dosa orang kafir dalam kondisi kufurnya sampai dia mati. Ya, tidak seperti ini maksudnya. Nah. Kemudian wa kadzalika yakfuru, begitu juga kufur. Man qala liman mata 'alal kufri. Begitu juga kufur terhadap orang yang mati dalam keadaan kufur. Dia tahu ada orang mati dalam keadaan kufur, kemudian dia mengatakan Allahu yarhamuhu. Kenapa ini kufur? Karena meminta rahmat untuk orang kafir setelah mati, orang kafir ini mati,
artinya ini menentang syariat. Jadi ada orang mati dalam keadaan kafir, kemudian dia meminta Allah merahmatinya. Ini perkataan dia ini menentang syariat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwasanya orang kafir itu tidak dirahmati di akhirat. Artinya orang yang mati kafir tidak dirahmati di akhirat, tidak mendapatkan rahmat. Lalu dia, ada orang mati kafir, dia mengatakan Allahu yarhamuhu. Nah ini kan banyak sekali orang yang nggak paham itu. Ada orang tahu orang itu kafir, kemudian dia pakai doa-doa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian ditambahi doa ini. Allahumma gfirlahu, kata dia Allahumma yarhamuhu, Allahumma arhamhu, kayak gitu. Dan lain sebagainya. Doa yang menunjukkan agar Allah mengampuni atau memberikan rahmat. Ini bagaimana? Begitu. Ampunan dan rahmat Allah itu tidak terjadi pada orang kafir. Gitu. Warahmati, dalam Al-Quran disebutkan warahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Nah, rahmat Allah itu kepada seluruh makhluk di dunia. Orang kafir, orang mukmin mendapatkan rahmat, tetapi fasa'aktubuha fa'akhusuha lilladzina yattaqun, tetapi di akhirat itu khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, berarti kan orang ini menentang ayat. Barang siapa yang meminta ampunan untuk orang kafir, seolah-olah dia mengatakan, ya Allah, dustakan apa yang engkau katakan di dalam Al-Quran. Kan kayak gitu. Pada kan dalam perkataan dia terkandung makna itu, makanya dia kufur. Ketika ada orang kafir, dia katakan semoga Allah merahmatinya. Nah, dia ini kufur because di an yurihahu fi qabrihi. Nah, dia ini kufur ketika mengatakan itu dalam tujuannya apa? Allah itu meringankan. Kata dia dengan tujuannya itu adalah Allah meringankan azab untuknya di kuburan. Saya ulangi, because di an yurihahu fi qabrihi. Artinya dia itu menginginkan dengan perkataan itu agar Allah itu memberikan dia istirahat, ini kenyamanan di kuburannya. Jadi dia menginginkan dengan perkataan itu adalah Allah memberikan kenyamanan, istirahat bagi orang kafir di kuburannya. Nah, orang seperti ini kufur. Karena dia menginginkan apa? Bahwasanya Allah memberikan kepada orang kafir ini istirahat, yaitu keenakan di kuburannya atau di hari kiamat. Maka orang ini kufur. La bikosti an yukhaffifa anhu adzabul qabri min ghairi an yanala rohatan. Bukan maksud dia Allah itu meringankan azabnya, tapi tanpa orang kafir ini mendapat kenyamanan, tanpa mendapatkan waktu di mana di waktu tersebut dia itu nyaman, enak dari azab, tanpa itu. Jadi dia doa itu tujuannya ini. Akan tetapi yang dia maksud itu ini, berarti kuatnya azab yang terjadi pada orang kafir ini lebih ringan, menjadi ringan. Ini maksud dari meringankan azab. Artinya apa? Dia itu senantiasa pada azab, tetapi dia itu azabnya ada keringanannya, tetapi dia tetap
dalam azab, bukan dia ada waktu baginya untuk merasakan keringanan tanpa azab, tidak. Dia tidak mengatakan, dia tidak tujuannya itu. Bukan tujuannya seperti itu dia. Nah, kalau ini memang karena kebodohan dia, terus dia mengatakan itu dan tujuannya adalah itu, maka dia tidak kufur. Maka perkataan dia ini masih ada kemungkinan tidak kufurnya. Karena dia bodoh, gak paham, terus dia memahami ini. Gitu. Jadi karena dia bodoh, gak paham makna Allahu yarhamuhu, dia pahamnya ini dari kataan dia. Kalau seperti ini tidak kufur kalau dia yang dia pahami seperti ini, yang dia inginkan seperti ini. Fa innahu in qala dzalika bihadzal qasdi, maka orang ini kalau mengatakan dengan maksud ini, fayahtamilu annahu la yakfur. Begitu. Ada kemungkinan dia itu tidak kufur. Kenapa azab akhirat untuk orang kafir itu tidak diringankan? Azab akhirat untuk orang kafir itu tidak diringankan. Adapun azab kubur itu tidak ada nas yang membahas bahwasanya orang kafir itu tidak mungkin tidak diringankan di kuburannya. Ini tidak ada nas seperti itu. Tapi kalau di akhirat jelas mereka tidak diringankan azabnya, artinya apa? Memang ada nas seperti itu. Nah, tidak ada nas yang sharih, maksudnya begitu, yang diketahui oleh seluruh orang. Tidak nas yang diketahui oleh seluruh orang. Tidak menyebar nas di kalangan umat, baik orang awam atau orang alim, bahwasanya azab kuburan itu tidak diringankan. Sedangkan kalau azab di akhirat yaitu neraka, itu secara sharih di dalam ayat Al-Quran disebutkan tidak diringankan. Wala yukhaffafu anhum min azabiha. Sedangkan kalau untuk azab kubur tidak ada nas sharih yang nas jelas yang menyebar baik dari kalangan awam atau orang berilmu tentang azab kubur yang tidak diringankan. Tetapi para ulama paham bahwasanya azab kuburan itu juga tidak diringankan bagi orang kafir, begitu. Nah, makanya kalau seperti itu, kalau memang nggak ada nas sharih yang menyebar di kalangan umat tentang azab kubur yang tidak diringankan, azab kubur itu tidak diringankan bagi orang kafir. Tetapi gara-gara tidak ada nas sharih seperti itu yang dipahami oleh seluruh umat, kan hanya sebagian orang yang belajar, yang paham, yang dapat memahami dari nas, maka bisa saja orang ini nggak sampai kepadanya permasalahan ini. Bahwasanya
azab kubur itu tidak diringankan. Nah, maka orang ini kalau bodoh, kan sebenarnya azab kubur untuk orang kafir tidak diringankan. Tapi orang ini kalau bodoh dan dia tidak tahu bahwasanya orang kafir itu tidak diringankan azabnya di kuburan. Kemudian dia berdoa kepada Allah agar Allah meringankan azabnya di kuburan. Ini sebagian azabnya di kuburan yang kita kayak jelaskan yang tadi, perinciannya yang kayak tadi. Perinciannya kayak tadi yang awal, maka orang ini tidak kufur. Nah, jadi dia menyangka bahwasanya dia berdoa agar ada bagi orang kafir ini keringanan azab, tapi terus diazab, cuma ada waktu diringankan tanpa dia mendapatkan sesuatu yang tidak terjadi azab di situ. Artinya azabnya terus ada, cuma dalam satu waktu ada yang lebih ringan. Nah, dia meyakini kayak begitu karena dia bodoh. Padahal ini kan tidak terjadi. Bagi orang kafir ini tidak terjadi. Karena dia bodoh. Karena nasnya ya kayak yang saya katakan tadi. Nasnya itu tidak ada yang sorih seperti sorihnya nas tentang azab neraka yang memang tidak diringankan untuk orang kafir. Azab di kuburan itu juga tidak diringankan. Cuma secara nas itu tidak ada yang menyebar seperti menyebarnya nas tentang azab neraka yang diringankan untuk yang tidak diringankan kepada orang-orang kafir seperti itu. Nah, karena ada kemungkinan ini dia itu nggak sampai dalil bahwasanya azab kuburan itu tidak diringankan untuk orang kafir. Kemudian dia berdoa dengan itu dan maksudnya doanya adalah yang kita sebutkan tadi. Maka dia ini tidak kufur. Nah, wa yakfuru wa yakfuru man yasta'milu kalimatal khalqi. Kufur orang yang menggunakan kata al-khalq mudhafatan linnas, yang dia sematkan kepada orang fil maudhi'il ladzi, di tempat yang takunu fihi, di tempat yang maknanya adalah al-ibraz minal adami ilal wujud, yaitu mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi kufur orang yang mengatakan menciptakan dalam arti mengadakan dari tidak ada menjadi ada kepada manusia. Ini kufur. Kan yakul, seperti orang mengatakan li syakhsin ma, kepada orang tertentu, kata dia ukhluqli, kama khalaqakallah. Nah, ini kan dia mengatakan apa? Ciptakan untukku sebagaimana Allah menciptakan kamu, kan begitu. Berarti kan kalau seperti ini, arti ukhluk ini artinya apa? Mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Dan ini menisbatkannya kepada manusia. Makanya dia kufur. Nah, begitu. Jadi kalau ada makna al-khalaq dalam artian menciptakan dari tidak ada menjadi ada, kalau dia sematkan kepada manusia ya kufur dia. Kenapa kita katakan dengan makna al-ibraz minal adami ilal wujud? Karena kalimat al-khalaq di dalam bahasa Arab itu memiliki 5 makna.
Ada disebutkan khalaqal khasyaba, kursiyan. Ada perkataan khalaqal khasyaba kursiyan, artinya apa? Meluruskan, melicinkan. Melicinkan kursi. Artinya membuat kursi, membuat kayu menjadi kursi, begitu. Di antara makna khalaq yang tadi yaitu al-ibraz minal adami ilal wujud. Nah, dan makna al-ibraz minal adami ilal wujud, makna ini mengadakan dari tidak ada menjadi ada, itu hanya untuk Allah. Tidak boleh dinisbatkan kepada selain Allah. Adapun kalau ada orang yang menggunakan kalimat khalaq, tapi maknanya itu yang menyebabkan, ini penggunaannya itu salah. Penggunaannya salah karena nggak ada di dalam bahasa seperti itu. Tapi tidak kufur dia. Karena memang bodoh mengira bahwasanya di dalam bahasa Arab khalaqa itu artinya menyebabkan. Ini dia tidak kufur. Karena sebab kan tidak kufur. Seperti itu. Karena kebodohan dia dalam arti bahasa. Seperti itu. Nah, karena tidak ada yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada, kecuali hanya Allah. Mengadakan dari tidak ada menjadi ada, itu hanya Allah. Dalam ayat Al-Quran disebutkan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah subhanahu wa ta'ala ini menciptakan segala sesuatu. Ini ijma ya. Tidak boleh Al-Khaliq itu disematkan kecuali hanya pada Allah. Al-Khaliq. Nah, Al-Khaliq. Wa yakfuru man yashtumu, kufur orang yang mencaci Azrail. Ini malaikat maut Azrail alaihi salam. Kama qala Ibnu Farqun, seperti halnya yang dikatakan oleh Ibnu Farqun. Ini ulama mazhab Maliki. Nah, fi tabsiratil hukam au ayya malakin, atau mencaci malaikat siapa saja minal malaika alaihi musallam. Dia mencaci malaikat. Maka siapa saja malaikat itu kalau dia caci dia kufur. Kenapa? Karena di dalam perkataan dia, cacian dia ini terdapat pendustaan kepada Allah. Karena Allah mengabarkan di dalam ayat Al-Quran bahwasanya para malaikat ini derajatnya tinggi, ya kan? Kalau ada orang yang mencela mereka, maka ini jelas menurunkan derajatnya yang tinggi. Maka ini mendustakan Allah. Nah, Azrail itu nama malaikat maut, malaikat yang mencabut nyawa. Tetapi sebagian orang bisa saja nggak tahu kalau Azrail itu malaikat. Dia bisa mengira Azrail itu orang lain. Nah, begitu. Kalau dia mengira bukan malaikat, dia karena dia bodoh ya, nggak tahu kalau Azrail itu malaikat, kemudian dia mencelanya, orang ini nggak kufur, karena dia tidak tahu, tidak yakin, tidak meyakini Azrail itu malaikat. Artinya nggak tahu kalau Azrail itu malaikat, mengira dia orang lain, orang biasa. Dia mencelanya, ya dia tidak kufur. Tetapi kita ajari bahwasanya Azrail itu adalah malaikat, tidak boleh mencela seorang dari malaikat. Nah, baik teman-teman, insya Allah kita lanjutkan pertemuan besok, yaitu sampai wakadzalika man yaqulu. Nah ini ada orang mengatakan ana ayyufullah, ini kufur. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum, nuhallil wa nusalli ala nabi.
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.